sedih, tetap harus ada satu yang pulang hari ini. It's okay, no problem. It's okay. Tetap mereka akan berjuang dengan terbaik. Oke, tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali Oke, ya. kalau gitu, TNI Sinar Senayan, mana suaranya? That's right. Ini dia. Di mana di early game dari Keyboy bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya Kairi free untuk melakukan jungling di jungle-nya sendiri. Dan bahkan kalau Kairi berani setelah Little Wonder dia dapatkan, dia akan coba untuk menuju ke arah Purple Buff dengan retribution yang dia miliki. Betul banget, apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu agresif gaming bakal dibawakan oleh Onyx. Tapi sejauh ini nampaknya hanya nge-buying time aja, membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya Purple Buff. Tapi di arah top lane, agresivitas kembali terjadi. Finn udah mulai tercicil dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang. Bahkan Boots digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya. Ini Boots udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapai oleh para pemain Onyx lainnya. Bahkan Kairi sekalipun dia akan ditutup dengan adanya Win of Nature. Tapi nanti Boots adalah jawaban atas segala permainan Simaran. Aku pernah lihat kombinasi dari Masya dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onyx yang dibawakan oleh Todak. Itu persis banget dan sekarang di arah atas 2 versus 2 hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja, nggak ada inisiasi berlebih lagi. Tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu Synchro Vision ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih. Dan bahkan Skylar udah cicil. Tapi untungnya di tim RQC mereka memiliki Kaja. Ini sangat penting banget dengan adanya the buff yang akan mungkin mengurangi damage dari Onyx Esports itu sendiri. Tapi Keyboy melakukan zoning out terhadap seorang Albert yang tidak bisa memasuki Turtle di depan sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, bahkan F7 tidak bisa masuk ke dalam zona Kairi. Finn bakal coba mencari dan langsung ada adjustment. Kali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Onyx dan satu save by Ubens Gold didapatkan oleh tim Onyx Esports. Space yang di-create oleh Keyboy begitu luar biasa pula tanpa adanya kontes Turtle bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onyx. Tapi sekarang Kairi-nya berhasil menghindar dengan ada sebuah shadow kill dan bahkan Kairi belum berhasil ditumbangkan di tangan R7. Almost is never enough. Tidak pernah cukup untuk bisa, hanya hampir saja. Sedangkan Kairi masih bertahan, masih bisa dapetin Purple Buff dan reset kembali. Bahkan kalau bisa kita bilang dari segi itemnya, dari seorang Kairi dia bakal langsung fokus entah Hunter Strike atau menuju ke arah Hypnosis. Yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito, Hunter Strike maybe akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku. Yep, dan kita bisa melihat juga tidak ada marksman untuk Onyx sejauh ini. Dan dari seorang Skylar, dia udah bikin sepatu. Biasanya dari marksman-marksman zaman now, ini nggak ada sepatu untuk pertama kali, tapi kita bisa intip juga di arah bottom lane, sneaky picky, dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan platingan hampir full, dan bahkan di outer turret di arah bottom lane, dan full platingan yes untuk Boots di bawah. Oke, full platingan, dan bahkan Keyboy tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Albert, dan ini akan menjadi keuntungan seorang Albert, di mana kalau dia bisa membangi Keyboy, cuma problemnya untuk melakukan instant pick off untuk saat ini belum bisa dilakukan oleh dari tim Oracle. Sedangkan ada seorang Skylar, Shadow Kill akan terbagi. Boleh kita lihat outplay from Skylar. Dia gak mau mati sendirian. Dia ingin bersama dengan cewek. Setidaknya pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Di tangan dari Oracle dan juga Onyx Esports. Yes, tapi kita bisa melihat juga keunggulan di mana Onyx tadi sempat dapetin first blood terlebih dahulu. Itu agak lebih mahal pastinya. Dan di arah tengah clearing begitu cepat. Coba untuk bergerak lagi sedikit demi sedikit. Masih reset lagi dan bahkan setelah adanya point pick off di awal di atas, ini nggak dilanjutin lagi sama mereka. Dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Keyboy juga mengganggu pergerakan Finn sehingga Finn pun zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onyx. Lebih ke arah bingung, Finn harus mengkawal, mengcover atau dia akan membuka boost yang dimiliki dari para pemain dari tim Onyx Esports lainnya. R7 menjaga pergerakan atas seorang KN bersama dengan seorang boost di arah bottom lane. Onyx Esports bakal mencoba untuk merelakan mundur sedikit untuk menunggu Sasa juga Keyboy menuju ke arah Turtle by OBS Go. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung ada di adjustment. Terhadap Sasa bakal coba ditumbangin. Satu point kill, no high ground defensive. Kairi retribution, the Sky King berhasil mencuri satu buah turtle from the King of the King Albert. Keyboy akhirnya di shutdown, Keyboy akhirnya dibekuk dan Keyboy akhirnya terpatahkan. Tapi di arah bottom lane, Boots bakal coba untuk mengganggu pergerakan. R7 mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi belum ada Bloodlust X, belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Kalian zaman Ford juga mulai dikeluarkan kali ini. Cewek 1 versus 3 akan bisa selamat karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan.
Tidak ada kembali poin ke eliminasi yang tercipta dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas. Finn udah cukup berani pastinya untuk bisa membuka, tapi lihat dari outer turret di arah bottom lane-nya pun tidak bisa lepas dari hantaman seorang Boots. Nah, yang masalahnya adalah untungnya seorang cewek itu nggak dapetin purple top dari seorang Albert tadi, Profesor. Dan didapatkan oleh seorang Finn. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana dari invasi yang terjadi dari cewek itu memang sedikit mengganggu kepada Albertnya sendiri karena cooldown-nya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat all in di arah top lane. Breakdown from Skylar. Membuat seorang Onyx Esports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam booth. Dan para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan satu di arah top lane. Tapi ternyata terlalu keras. Defensif yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan Onyx berhasil menempati urutan pertama dengan Unique Hero Peak. 34 hero untuk Onyx Esports. Dan top lane Sans nanti memiliki satu black shoot. Yang penting adalah sekarang melakukan clear minion di arah top lane. Gimana caranya cewek tidak kehilangan turret di arah top lane. Tapi ada Bennett ya, bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sansnya juga sekarang terkena efek slow lagi dari point crystal yang sudah mulai terbuka. Kairi mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah, mengingat sesaat lagi Turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar mengamankan Blade of Despair di menit yang ke-6. Bukan hanya itu aja. Dari seorang Skylar, sudah juga berhasil mendapatkan Ines Turret dari Onyx Esports. Albert sekarang lebih sustain untuk bertahan dari seorang Keyboy di arah bawah lane. Para pemain dari Onyx Esports sudah terbitkan adanya Turtle yang dipegang oleh seorang Kairi dan harusnya didapatkan Kairi for sure. Tanpa ada hambatan, tanpa ada pilihan, tapi ternyata dia mendapat di top point. Cewek ditinggalkan bersama seorang Keyboy. 2 poin kill didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Onyx Esports, ada Sans yang masih memiliki satu buah Black Shoes. Ternyata tidak ada Black Shoes kembali. Albert menahan pergerakan dari seorang Boots. Breakdown dari keluarga seorang Skylar. Putar mundur ke arah belakang. R7 mencoba melakukan sedikit distraction. Seorang Hayabusa Kairi. Oke, Sansnya juga dengan begitu sigapnya, apalagi kita lalu tahu ya dari potensi Lilia. Dengan clearing wave yang cepat, mempertahankan sebegitunya dari outer turret yang masih berdiri. Dan bahkan sekarang dari RRQ dengan point pick off yang didapetin, team fight yang begitu luar biasa. Mereka udah makin mempersempit lagi dari gold game-nya, Profesor. Ya menurutku kalau misalkan tadi Boots-nya itu tidak melakukan rotasi ya dia bisa mendapatkan top lane loh. Betul. Dia bisa menukarkan satu buah objektif yang mungkin bisa diambil dari area mid lane. Tapi untuk sekarang Clay sendirian tanpa adanya serangan dan balasan. Untuk sekarang Kairi bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB. Ini Finn harus nempel Skylar terus sebelum Skylar punya Win of Nature. Iya. Ini problem banget untuk seorang Skylar untuk bertahan hidup dengan adanya Kairi, Boots, dan bahkan cewek. Kita nggak hitung kenapa. Mungkin akan ada head to head dari basic attack aja di sana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill ataupun itu kayaknya masih belum cukup untuk Skylar menahan damage yang diberikan dari seorang Harith. Ya match up-nya mau nggak mau harus main defensif untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada satu buah Malefic Roar. Masih sangat jauh sekali untuk mendekati ke arah Win of Nature agar nanti tidak bisa di-engage sama Boots. Boots-nya sendiri dia sudah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi sudah bisa dipastikan satu Thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya cover. Itu dia calculate yang matang dari seorang Kairi. Dia nggak akan masuk lagi terkadang. Karena orang kalau udah berhasil dapetin keunggulan yang cukup banyak. Itu masih ada Shadow satu yang menyangkut. Dia bakal coba paksa dengan adanya Shadow Kill. Tapi lihat ini bakal instant pick up yang didapatkan seorang Finn. Lihat Devin Duffman. Devin Duffman berhasil menutup pergerakan seorang Kairi. Perlindungan di area belakang lane. Coba satu kill. Triple kill. Looking for Maniaka. Skylar kali ini memukul mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Triple kill by Infinix secured by Skylar. Permainan Beatrice yang begitu luar biasa. Satu outer turret di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi dan RRQ. Perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akankah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang Clay juga sudah selesai dengan satu buah Necklace of Durance. Ya untuk jawaban bagi Keyboy yang regen HP-nya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay, sebenarnya Keyboy udah melakukan Power of Wildness. Dan permasalahan utamanya adalah Power of Wildness-nya tidak bersama dengan Kairi. Kalau bersama dengan Kairi, Kairi pasti berada dalam keadaan Shadow Kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario team fight-nya. Namun, thanks to Keyboy mungkin yang terlalu cepat dan Finn yang responsif banget dia langsung Divine Judgment sehingga Kairi tidak bisa bergerak. Divine Judgment di hot point. Berhasil mendapatkan satu lagi tapi lihat Albert cepat sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kairi terlalu jauh. Lo didapatkan oleh tim RRQ. Hoshi. Goal slain by UPS Gold. Wow, ini RRQ yang sudah berbalik unggul dengan 3 outer turret yang sudah hancur. Point pick off pergerakan dari Finn ini menjadi kunci banget pastinya ya. Dimana Sans gak bisa mencicil-cicil semua pergerakan dari teman-teman RRQ. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari segi itemnya. Ice Queen One sudah selesai menuju ke arah satu Glowing One. Combo meriam.
Iya. panas dingin. Combo anyang-anyangan kali ini telah didapatkan oleh para pemain dan bahkan di atas Popli. Seorang Kairi kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang R7 yang terlalu kuat dengan ada top armor di badan dari seorang R7 Profesor. Ya, R7 sendiri kuat banget untuk landing phase-nya. Dia bakal clear dengan cepat. Walaupun ada boots yang kita tahu sendiri, dia bakal langsung melakukan backstep atau bahkan melakukan split push. Tapi di posisi seperti ini, sepertinya Onyx harus melakukan defense terlebih dahulu. Karena RRQ sangat power sekali dengan pick off-nya. Lihat Skylar, belum bisa dibendung. Mundur ke arah belakang, dikejar seorang Kairi di arah seorang Clay. Flicker pun digunakan, Pinter tinggal. Adjustment for defensive. Tapi output harus ditumbangkan dengan satu orang Kairi. Pertukaran yang tidak cukup adil. Tapi dengan remote manipulation mampu kembali seorang putri depan sana. Para pemain dari seorang Onyx Esports kehilangan Kairi dan juga mereka kehilangan boots-nya. Pergerakan from Skylar kali ini benar-benar tidak bisa dibendung kembali. Renner Apathy masih menjadi kekuatan dari Skylar, bahkan Giboy-nya di sini gak bisa lagi untuk bertahan. Godlike diamankan oleh Skylar. 3 player dari Onyx hilang, begitupun dengan ada jungle yang dimiliki. Invasi terus-menerus dan sekarang RRQ mendapatkan snowballingnya. Ya, ini Renner Apathy yang sangat responsif sekali Meresahkan. daripada Skylar. Dan dia sudah sadar betul bahwa Clay berada dalam ancaman walaupun di depan sana ada Finn. Dan juga ada, ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membendung serangan dari Boots. Karena mau bagaimanapun ada efek immune ketika dia menggunakan satu buah knockout strike-nya. Dan di satu sisi lainnya, Kairi ini harus lebih berhati-hati dengan Cocheno-nya. Karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill. Dan yang ada, Kairi tidak akan bisa survive walaupun dia pakai high and dry. Dan ini dia, lane jauhnya R7, dia nggak bakal kalah untuk match up lawan Masha. Karena mau bagaimanapun urusan clear wave, Masha juga sebenarnya cukup lama dan memang tugas Masha di sini adalah untuk menekan kepada Skylar-nya. Namun dengan winning condition 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix. Dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan, jadi kayaknya bakal reset aja walaupun ada advantage gold sebesar 3.000. Dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari Flicker itu ditukar oleh Flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya, cewek tetap yang dirugikan kali ini Profesor KB. Iya, karena mau bagaimanapun lagi lose condition. Lagi lost condition betul Dan sekali. benar-benar butuh banget untuk satu buah escape skill. Atau bahkan escape mechanism dengan beberapa battle spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget levelnya, ketinggalan 2 sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan split push-nya ketika ada kesempatan di 7 menit sebelumnya. Lord Game by UBS Gold telah dipegang oleh tim RRQ Ulsi dengan difference gold 3000 gold difference. Harusnya tidak ada gangguan di arah Lord kali ini. Berhasil dapatkan RRQ Ulsi mencoba untuk melakukan invasi. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung bergerak mundur ke arah belakang secara bersamaan mengcover satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim Onyx, setidaknya mereka mencoba untuk mendorong di arah top lane oleh Boots-nya tadi. Karena kalau tidak, dengan Lord yang menuju ke arah top lane, ini nggak bisa dibendung dan akan tidak tertahan. Dolongan 3 wave akan jalan secara bersamaan, Al. Yap, 3 lane push bakal dilakukan oleh RRQ pasti, tapi kali ini Diva Judgment udah terkonek. Keyboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan dan bahkan Kairi hanya muncul dengan Phantom Shuriken mencicil aja agar pergerakan dari RRQ nggak terlalu bisa meng-engage orang Keyboy. Bentar, ini apakah jadi Lord Giveaway? Karena Vinnya mundur. Vinnya mundur. Karena udah gak ada Diva Judgment No lagi. initiator, no Diva Judgment, it's okay sebenarnya no Diva Judgment. Tapi apakah tidak sebaiknya mereka merecoup dengan pergerakan adanya seorang Hayabusa Kairi yang belum melakukan shadow kill? Tapi it's okay. Dalam jenis Kofi, Onyx Esports akan sebentar lagi kehilangan satu buah phase turretnya. Put secara backline mencoba untuk melakukan flanking. Mencari keberadaan seorang Skylar, mencoba untuk menutup ke arah belakang. Tapi lihat Skylar mencoba untuk kabur, R7 dilindungi dengan reward manipulation. Breakdown, membuat seorang Putri tidak bisa bertahan lagi di depan serang, ditumpahkan begitu saja. Win of nature, R7 today, dapatkan cewek. Ditinggalkan bersama dengan seorang Keyboy. Ditukar dengan Denden from Bogor. Tim Onyx Esports berhasil untuk menumbangkan satu ke backline tim RRQ Hoshi. 1 tukar 2 pertukaran yang menurut aku masih cukup bisa diunggulkan untuk RRQ. Walaupun Onyx masih bisa defense ditukar juga pula dengan adanya satu base turret di arah top lane. Ya untuk sekarang sih mau nggak mau nggak ada Clay, jadi nggak ada reward Yep. manipulation. Tapi ingat, Finn dia ready banget dengan flicker dan Diva Judgment, jadi bisa saja untuk mengcover atau bahkan melakukan inisiasi. Ini dia, walaupun boost jawaban dari seorang Skylar, tapi Skylar dengan half flow-nya lebih memilih untuk mundur karena belakang dan lihat spray down diberikan.
berhasil mendapatkan satu. Kairi mengejar R7, knockout strike, dan milik arah belakang, dan wipe out kah? One last wipe out, berhasil mendapatkan Kairi Captain. Mencoba untuk membalikan kembali keadaannya. Black for triple kill, Team Boy berhasil menutup pergerakan dari seorang Pipin. Dan triple kill, Black Team for Maniac dari seorang Kairi. Albert mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin, dan Tenden from Bogor, can you save the day kali ini untuk seorang Albert, dan berhasil membuat mundur tim Onyx Esports. Tenden tidak senayan, mana tepuk tangannya? Triple kill by Infinix secured by Kairi, tapi nggak bisa berbuat lebih lagi mengingat masih banyak wave minion juga yang masih menjadi PR untuk Onyx. Dan bahkan kita lihat di menit yang ke-15 dari Skylar-nya udah full item. Udah jadi satu Win of Nature plus Haskell Haskell. juga udah diselesaikan, jadi mau tidak mau Boots harus lebih berhati-hati ketika melakukan engage kepada satu sosok marksman dari RRQ Hoshi. Di satu sisi lainnya, cewek benar-benar full item magic damage, jadi dia nggak bikin Winter Truncheon, dan ini bisa menjadi sebuah celah bagi RRQ Hoshi ketika ingin melakukan sebuah Divine Judgment. Di satu sisi lainnya, cewek harus muncul terakhir. Muncul setelah Divine Judgment mungkin digunakan oleh Vin karena kita tahu sendiri dengan Divine Judgment. Ini pick off sangat instan. Dan damage dari Skylar itu bisa dimaksimalkan kapanpun ketika Skylar berada dalam posisi yang free. Walaupun sekarang Kairi udah punya endless battle tapi belum menjadi jawaban karena memang target operasinya ini Skylar. Bahkan sudah selesai dengan Demon Hunter Sword, jadi ada 3 item lifesteal yang begitu powerful dari Skylar. Entah apa yang diganti, apakah Haskell-nya atau item lainnya, tapi untuk sekarang Boots kayaknya benar-benar berada dalam posisi dia ingin memainkan macro play-nya. Dia mau mainin lane jauhnya agar tidak kalah untuk segi objektif walaupun nanti Lord akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan bahkan ini selalu menjadi jawaban dengan adanya Skylar di belakang. Problemnya adalah satu. Pertanyaannya adalah siapa yang berani men-trigger masuk ke arah backhand Skylar. Ini Boots. Boots kayaknya yang bakal langsung. Memang Boots. Kelihatan. Tapi ini Boots itu cuma menjadi korban kalau dia tidak di-trigger Win of Nature-nya. Dan itu jawaban yang aku bilang. Siapa yang berani sekarang? Dia cuma untuk bisa trigger ke arah belakang dalam seorang konsil. Kalau Boots langsung nggak bisa. Harus ada yang nge-trigger Win of Nature-nya. Dan para pemain dari tim Onyx Esports melakukan Fajar Atar. Tolong udah berubah jadi Lord. Flicker digunakan. Aku mau mendapatkan. S7 mencoba untuk bertahan. Cepat ke Flicker. Membuat S7 bertahan di depan sana bersama dengan seorang saja akan dihilangkan. Spray down from Skylar. Yes, Berhasil menutup seorang Sun. Tapi Keyboy, surprise! Happy birthday, Skylar. Kali ini nggak bisa bertahan. Dan bakal coba di-shutdown kah? Ternyata tidak. Ternyata itu adalah baiting yang membuat Keyboy di-take down. What a baiting dari seorang Skylar. Yes, dan mungkin itu adalah space juga yang harus di-create ya. Tapi ternyata Onyx gak menyentuh ke arah Lord yang sudah muncul. Kairi masih muncul juga dengan ada satu zaman force dari cewek. Dan bahkan R7 gak bisa lagi untuk bertahan. David di dalam satu turret dan Clay pun double kill by Infinix. Tapi ada satu pembalasan dari Skylar sehingga trading menjadi 2-3. Ya, ini di untouchable Skylar sepertinya tidak tersentuh sama sekali, bahkan sekalipun ada Masya di depannya. Dan buat sekarang Kairi benar-benar harus berpikir jernih karena 2 melawan 3 Boots dalam posisi yang benar-benar berbahaya. Win of Nature di pop up dan Oh my god! diamankan oleh Albert. Dia amankan seorang Albert dan hampir terwipe out. Chapter didapatkan. Mereka coba fokus menuju ke arah mid lane-nya. Turret dari tim Onyx Esports. Ini masih bisa diselamatkan atau tidak karena mereka masih memiliki Suns. Tapi ini bukan hal yang berbahaya untuk tim RRQ. Mereka tinggal sabar, mereka tinggal tunggu tenang. Dan jawaban dari Boots sekarang udah siap untuk menuju ke arah seorang Skylar. Cuma problemnya satu, pertanyaannya, siapa yang men-trigger Win of Nature? Selama masih ada Win of Nature, Skylar tidak bisa ditangkap oleh seorang Boots. Itu udah pasti. Iya. Benar-benar gak kesentuh sama Gak sekali. bisa. Apalagi buat sekarang ada Immortality, makin sulit untuk mendapatkan satu sosok Skylar di lini depan. Oke, tapi lihat Keyboy bahkan tidak bisa sama sekali menyentuh pergerakan dari seorang Dede Farbagat. Di arah belakang sana, tim Onyx Esports. Mereka bertahan dengan adanya 4 orang saja. Di fight 4 vs 4. Sun akan coba berhasil menyelamatkan para kawanan dari tim Onyx Esports. Buses berada di front line up. Di wall manipulation. Kairi mencoba untuk melakukan flanking. Tapi Skylar di depan sana bisa dilihat. Dan lihat, tembakan The Super Skylar berhasil menutup 1 poin kill di depan sana. Keyboy fokus ke backline. Busnya hilang. Dan ini bencana. Base-nya. Onyx Esports yang Base-nya. angkat di game yang pertama. RRQ